ide baik dari Ikatan Alumni Universitas Lampung. Kemudian kami bergiat juga untuk memulai simpati sebagai bagian dari alumni Universitas Lampung, sebagai bagian dari anak kandung dari jurusan Universitas Lampung. Baik, sebagai pengantar bahwa ini adalah proyek desain gedung Ikatan Alumni Universitas Lampung, kemudian ownernya adalah Ikatan Alumni Universitas Lampung, beralamat di Jalan Setiabudi 14. Kemudian digagas dan didesain oleh tim Ruang Kolak Titik 28 Arsitek yang diajar Ruang Kolak nomor 28. Judul proyek ini saya beri nama Gandaria Alumni Kedua. Nah, gagasan awalnya adalah bahwa Universitas Lampung yang ada sekarang itu berangkat dari harmoni antara bentak alam, kebudayaan, budaya, dan arsitektur, tergambar dalam perwujudan satu kesatuan harmoni yang indah. Kemudian ini adalah bentak alam Teluk Palu yang luar biasa, adalah satu kesatuan fragmen alam yang alami. Kemudian kita punya budaya yang sangat khas, mendukung sekali terhadap arsitektur Sulawesi Tengah. Kemudian berangkat di desa saya berangkat dari arsitektur rumah kami, sebagaimana yang mendominasi arsitektur yang ada di Universitas Lampung, panduan arsitektur yang ada di Universitas Lampung. Kemudian saya melakukan dua bentuk mensiasati lahan yang sempit dan memanjang dengan membagi dua masa bangunan menjadi dua inti. Kemudian karena masanya yang cukup panjang, maka saya mencoba untuk membuat aksentuasi daripada entrance untuk memberi kesan kedatangan. Jadi dengan memaju mundurkan bidang pada bagian depan untuk memberi kesan. Lanjut. Nah, kemudian dua masa tadi kemudian ditumpuk juga dengan dua masa yang menjadi poin sentral daripada perubahan masa tersebut. Nah, kemudian kita lihat pertama lantai dasar, kita entrance dari Jalan Setiabudi sebagai main entrance, kemudian di depannya kita siapkan parking untuk kendaraan, kemudian ada lanskapnya. Kemudian di bagian sisi kirinya terdapat jalur pedestrian pejalan kaki, dan desain ini juga sangat merespon saudara-saudara kita di difabel, bisa juga mereka-mereka yang cacat netra maupun mereka-mereka yang menggunakan kursi roda. Jadi kita siapkan ramp untuk naik, turun, dan seterusnya. Jadi pada bagian bawah ini kita disambut oleh main entrance berupa entrance galeri. Jadi kita masuk, kita bisa ketemu dengan membuat apa saja, mungkin ada diskusi-diskusi terbuka, pameran-pameran terbuka, atau diskusi-diskusi ini yang diselenggarakan oleh alumni. Kemudian di depan disambut oleh perpustakaan. Kemudian di bagian belakang ini ada gedung office alumni lantai bawah. Di antara perpustakaan dan alumni ini ada ruang interaksi, jadi diskusi di taman-taman terbuka. Kemudian di sisi sebelah kanan bagian utara ada ruang servis, ada toilet pria, toilet wanita, dan satu ruang khusus untuk mekanikal elektrikal. Kemudian bagian depannya ini adalah naik sampai ke lantai atas. Di sisi sebelah depan ini ada kolam dan ruang solar. Jadi orang bisa sholat sambil meracik air, suasana yang kita coba mengulang ke lantai atas. Di sebelah selatan ini kita buat lanskap terbuka, karena bagaimana bangunan ini juga menjadi satu kesatuan dengan lab school. Jadi kita open, walaupun nanti ada dibatasi oleh pagar-pagar yang terbuka. Kemudian lantai kedua ada ruang yang satu nama Gandaria Alumni. Jadi disinilah para alumni datang berkumpul, bercerita, berdiskusi, menggagas sesuatu apa saja demi kemajuan daerah. Kemudian di sini juga kenapa tidak misalnya ada ruang-ruang yang kita komersilkan. Kali aja misalnya ada Starbucks bisa masuk di sini, atau siapa saja yang bisa mendatangkan pendapatan bagi ikatan alumni untuk menyewakan. Kemudian ada teras kopi. Kemudian di sini ada kantor alumni lantai atas. Di sisi sebelah sini ada rak, kemudian ada ruang-ruang servis.
Kemudian yang berikut di atas saya memanfaatkan kemungkinan atap itu sebagai ruang serbaguna. Ruang serbaguna ini untuk fungsi apa saja, misalnya untuk rapat, untuk presentasi maupun untuk pameran-pameran tertentu. Kemudian ini denah atap. Denah atap ini kita memanfaatkan disiplin arsitektur. Pertama, bagian atap-atap yang flat itu kita tutupi oleh ground cover seperti rumput untuk mengeliminasi panas matahari. Kemudian di sisi sebelah kanan ini kita pasangkan untuk energi matahari, panel-panel surya untuk sewaktu-waktu bisa mensuplai energi terhadap gedung kita. Nah, ini tampak-tampak yang bangunan yang coba saya tawarkan. Pertama, segitiga ini berangkat dari filosofi tadi terhadap bangunan arsitektur kami. Kemudian tampak sebelah utara ini merespon gedung kita kan masa-masa di sekelilingnya seperti misalnya ada gedung SMP School dan lain-lain. Jadi kesannya kita bikin terbuka menjadi satu kesatuan yang karena milik Universitas Tadulako. Kemudian di tampak belakang ini tampak potongan. Tampak potongan sebelah bagian utara ini memperlihatkan ada ramah naik sampai ke lantai atas, kemudian ada ruang sekolah dan bagaimana memperlihatkan bandara alumni itu secara terbuka. Nah, kemudian ini ada kami coba memperlihatkan kita mempersiapkan seperti sudah ketahui bahwa daerah kita ini adalah daerah bencana. Jadi restorasi cepat terhadap tanggap darurat itu penting dari kita dalam satu gedung. Misalnya kita menyiapkan dam dari lantai paling atas sampai lantai paling bawah untuk evakuasi darurat. Bisa juga digunakan oleh saudara-saudara kita di Paul untuk akses dia ke bangunan-bangunan yang ada di atas. Nah, ini salah satu profil potongan. Profil potongan memperlihatkan bahwa bangunan tingkat terulak yang kami buat sangat terlihat. Ada bahkan di bagian tengah ini juga kita siapkan tanaman-tanaman yang sampai ke lantai 2. Jadi suasana jadi menyatu, tidak hanya dari bangunan kosong, tetapi bangunan kita juga bisa melihat langsung ada tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Nah, ini secara konseptual merespon terhadap tapak. Ini yang kami maksud dengan hadirnya seluruh maya yang mempersiapkan sampai tapak di masa yang tapak yang panjang. Makanya kita memberi respon seperti ini karena mengundang siapa saja untuk datang. Kemudian ini adalah konseptual dari masing-masing fungsi ruang yang ada di gedung kita yang kami bersama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita punya banyak toko. Ada para mantan rektor yang sudah almarhum, mungkin saja di antara mereka ada quote-quote nasihat atau manfaat-manfaat bagi kita semua. Quote-quote dan itu menjadi spirit bagi alumni dan mahasiswa untuk memotivasi dirinya. Salah satunya adalah Profesor Maulana almarhum. Misalnya quote yang paling terkenal adalah misalnya kita tempatkan di sini kalau ada tamu alumni atau siapa saja yang datang melihat quote dari para pendahulu kita, barangkali saja memberi sumbangsi spirit bagi kita sekalian. Lanjut. Nah, kemudian ini perspektif daripada tampilan pasar depan gedung kita. Lanjut. Ini juga. Nah, ini salah satu bagian dari gandaria alumni. Nah, misalnya kita siapa tahu ada brand-brand tertentu yang ingin mengontrak bagian atas membuat kapsul sehingga orang-orang datang sambil mobil menceritakan gagasan yang solusi ke depan atau seterusnya. Nah, kemudian ini perspektif dari arah selatan. Nah, kemudian ini dari tangga karena rumahnya sempit, hampir semua bangunan saya pada kiri kanan kita buat terbuka akan kesana luas. Nah, kemudian misalnya ini ruang serbaguna kita bisa manfaatkan sebagai galeri, misalnya pameran-pameran seni rupa, korpor dan lain, atau juga kita jadikan ruang rapat. Ini lain. Lanjut. Nah, kemudian ini perspektif suasana antara office alumni lantai bawah dengan perpustakaan, ada ruang
Kemudian ini perspektif suasananya. Nah ini kalau menggunakan standar dari kota 4,5 juta per meter, maka bangunan ini menghabiskan 3,8 miliar. Ada suasana angin untuk mendinginkan suasana, kemudian kita masuk kelihatan yang dari alumni tangga naik sampai ke lantai atas. Nah di dalam ini terdapat ruang solar. Menulis itu adalah salah satu obat dari si keilmuan. Ada nasihat-nasihat. Kemudian ini ada perpustakaan, ada ruang solar, ada open gallery, kemudian ada perpustakaan. Nah, kemudian ada koridor untuk bagi pejalan kaki menuju ke ruang kantor alumni. Ini ada ruang bersama. Nah ini suasana ruang kerja dari kantor alumni lantai atas. Kemudian ini ada ram naik sampai ke lantai atas sebagai sirkulasi darurat atau ruang sirkulasi bagi kaum pabrik. Kemudian ada teras, ada tangga naik sampai ke lantai atas, ada coffee shop. Ini ada kantor alumni lantai atas. Nah ini dari bagian belakang ada kaca patri, merupakan gabungan dari mengolah dari satu yang lebih kreatif. Di bagian atas merupakan dinding atap digunakan sebagai ruang rapat, ruang galeri atau ruang-ruang bersama lainnya. Nah, di bagian atas kita menggunakan bagian plat untuk panel surya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup datang waktu selama 4 menit. Nah, di belakang saya juga ada konsultasi dengan saudara. Jika teman-teman yang ingin break atau sholat, dipersilakan nanti masing-masing. Begitu. Jadi acaranya akan berlanjut kepada peserta berikutnya. Yang kedua tadi sudah terakhir. Sekarang kita kasih semangat kepada saudara tadi untuk mempresentasikan karyanya. Silakan. Di sini saya mempresentasikan desain. Sebetulnya ini bisa dibilang masih tengah-tengah preliminary desain yang sangat awal untuk saya, karena waktu yang diberikan oleh jadi
Jadi yang saya tampilkan di sini garis besar keseluruhan tentang gedung, di mana dari model gedungnya sendiri sedikit simpel dan juga menyesuaikan kepada fungsi, karena data yang di awal saya miliki adalah ini. Jadi ini dasar saya mengambil data untuk membuat desain gedung ikan halilintar. Pada bangunan desain gedung di Kuala ini, di sini saya mempunyai konsep. Yang pertama itu penggunaan blower untuk produksi panas terlebih terhadap bangunan, yang dimana posisi fasad bangunan ini itu menghadap langsung ke matahari barat. Otomatis pada saat lewat dari jam 12 hingga sore, bagian ini pasti bakalan masih mengalami pancaran radiasi dari panas matahari terlebih, dan ini saya reduksi dengan menggunakan wall guard. Terus selanjutnya saya menggunakan selanjutnya di sini saya menggunakan pada fasad saya menggunakan hexagon, Pak. Hexagon posisinya kurang lebih seperti ini, contoh yang besar, di mana membuat kesan bangunan itu lebih mewah dan mudah. Terus penggunaan juga yang cukup banyak untuk memaksimalkan pencahayaan alami pada bangunan yang berada di sudut lahan. Jadi mungkin saya tidak bisa paparan di sini, jelaskan juga dalam bentuk bahwa kondisi lahan itu kondisi lahan itu begitu. Terus penggunaan alat kayu, penggunaan alat fasad untuk menjadi kesannya elegan atau terhadap fasad bangunan. Waktunya dapat disiapkan. Oke, di sini saya langsung saja ke animasi. Jadi ini animasi gedung Ikatan Alumni baru, dan mungkin bisa disaksikan. Ini pada entrance tadi, yang dimana saya menggunakan logo garden. Jadi entrance di sini ada dua. Entrance ke gedung aula yang nantinya juga dipisah, jadi tidak satu dengan entrance masuk untuk pengguna gedung. Begitu juga penggunaan material yang semuanya gampang untuk dalam melakukan perawatan. Ini ruang tunggu, ini salah satu ruang kantornya. Dan ini gedung aula yang masih agak kosong, mungkin bisa dikelola ke depannya seperti apa, mungkin bisa disekat dan sebagainya. Oke, sepertinya waktu saya cukup. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya hadir dengan tadi presentasi dari Saudara Rabi yang saya saksikan bersama. Tentunya akan bersiap dari awal untuk presentasi selanjutnya.
sampai jam 13.15. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Dewan Juri, Presidium, kawan-kawan karyawan, kawan-kawan berprofesi arsitektur, teman-teman mahasiswa arsitektur, juga sebelum mengawali presentasi saya, sebelum saya memperkenalkan diri, nama saya Awan Tubiasa. Saya kebetulan juga berkuliah di Universitas Sadulako angkatan 2006. Alhamdulillah sempat mendapat pendidikan full di Universitas Sadulako. Selanjutnya untuk mengawali presentasi, saya menyajikan presentasi saya. Karya ini saya beri nama Rumah Sadulako. Nama peserta saya Pak nomor 2. Saya beri nama Rumah Sadulako. Ini berangkat dari lokasi berkedudukannya site atau tapak proyek yang ada di Boya, Besusu Bunta, di mana itu adalah site proyek juga. Luas lantai terbangun adalah 640 meter persegi, di mana ini terdiri dari 320 meter persegi, dan kemudian selanjutnya untuk lantai 2 juga demikian. Artinya jika kita menggunakan standar per meter 4,5 juta, maka bangunan ini akan dibangun dengan sekitar angka 2,7 sekian. Bisa membangun bangunan ini. Selanjutnya saya juga tergabung dalam titik 28 arsitek. Kebetulan saya junior di arsitek titik 28 di Jalan Ki Hajar Palu. Kemudian untuk menerjemahkan tapak, ini sebuah tantangan bagi tim kami. Terbilang sempit tapak ini, terbilang sempit adalah 16 kali 35 meter persegi. Bagaimana bisa mengoptimalkan? Jadi di kondisi tapak di sisi utara ini langsung mepet dengan rumah warga yang ada di Otista. Rumah warga ada di Otista, sehingga kami menanggapi ruang-ruang tersebut harus kita berikan bukaan. Kami menempatkan dua bukaan di site proyek kami dengan harapan bukaan ini yang menjadi pandangan kami adalah bagaimana bisa dalam rangka keamanan. Misalnya ada bencana non teknis, misalnya kebakaran. Ketika terbakar di sebelah, kita tidak terdampak terlalu keras, terlalu keras dari dampak tersebut. Gitu. Kemudian bukan tadi kami harapkan untuk mengoptimalkan sumber energi. Dalam hal ini adalah cahaya, bias cahaya yang masuk, walaupun memang terbilang bukan orientasi dari arah bergulirnya matahari timur ke barat. Gitu. Tapi kan Palu ini kita kan hanya cukup mendapat bukan sedikit, sehingga akan menerima bias cahaya yang sangat terik di kota Palu. Ini dua bukaan tadi yang saya jelaskan, seperti yang sudah dijelaskan dari Bapak Presidium Pak Arifin tadi, ada beberapa catatan mengenai ruang-ruang yang